Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di Micro Teaching Mathematics Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Firni Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 1931421005 dari Pendidikan Matematika semester 7. Di sini saya akan membahas mengenai video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching Mathematics yang diampu oleh Ibu Ana Setiani MPD. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi grafik fungsi kuadrat untuk SMA atau SMK sederajat. Nah, materi ini dipelajari di kelas 11 semester 1. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada 4.19, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu memahami definisi dan sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya dari materi yang akan kita pelajari itu apa. Nah, tujuannya di sini peserta didik itu diharapkan dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan jujur, serta mampu menjelaskan definisi, sifat, dan menggambar grafik fungsi kuadrat, baik secara prosedur matematis maupun berbantuan alat peraga dan software GeoGebra. Nah, jadi tujuan pembelajarannya di sini kita itu akan nantinya akan mempelajari mengenai definisi persamaan kuadrat, kemudian ada sifat-sifatnya juga, dan ada bagaimana sih cara menggambar dari fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya ada Quran surat Al-An'am ayat 59 yang ada kaitannya dengan materi persamaan fungsi kuadrat. Di mana di sini yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ini ada kaitannya dengan persamaan fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya apa sih kaitan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Coba perhatikan gambar ini. Nah, di sana itu terlihat ada sungai dan ditopang dengan pipa. Nah, kemudian apakah kalian bisa menjawab bagaimana sih cara menentukan besarnya debit air dari sungai tersebut dengan menggunakan rumus debit zat cair? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini ada kaitannya dengan materi kali ini, yaitu grafik fungsi kuadrat. Lalu, bagaimana sih pengertiannya, kemudian sifat-sifat, dan bagaimana cara menentukan grafik fungsi atau menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, supaya kalian paham, yuk kita pelajari atau simak bareng-bareng materi kali ini. Nah, di sini ada pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat dalam X ini adalah suatu fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A, B, C merupakan elemen bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian AX
ini X di sini itu merupakan variabel bebas atau peubah acak. Dan A di sini ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Dan B ini adalah koefisien dari X. Dan C ini disebut dengan konstanta. Nah, jadi kita sudah tahu ya pengertian dari fungsi kuadrat itu apa. Nah, kemudian di sini terdapat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu di sini terdapat dua sifat. Yang pertama ada berdasarkan nilai A. Nah, untuk berdasarkan nilai A di sini jika A-nya besar dari 0, maka grafik atau parabolanya terbuka ke atas. Ya. Jadi kalau A-nya besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas atau seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, maka grafik parabola terbuka ke bawah, ya. Atau dalam bentuk seperti ini, kalau grafiknya terbuka ke bawah atau A-nya kurang dari 0. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya bentuknya. Kalau misalkan A-nya besar dari 0, maka ini parabolanya terbuka ke atas. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0, maka grafik parabolanya terbuka ke bawah. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu berdasarkan nilai diskriminan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari diskriminan ya. Apa sih diskriminan itu? Nah, di sini saya akan mengingatkan kembali. Diskriminan itu adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan kuadrat. Jadi, jenis akar dari persamaan kuadrat ini dapat ditentukan dengan cara mengetahui nilai diskriminan atau dapat dinotasikan dengan D. Jadi diskriminan ini bisa kita notasikan dengan D ya. Dan diskriminan ini adalah suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Oke, itu sekilas mengenai diskriminan. Nah, dalam diskriminan atau berdasarkan sifat kedua, jika D-nya besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, kemudian yang kedua, jika D-nya sama dengan 0 atau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di sebuah titik. Kemudian yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini ya gambarnya. Kalau yang pertama ini adalah jika diskriminannya besar dari 0. Kemudian ini yang kedua jika diskriminannya sama dengan 0. Kemudian ini diskriminannya kurang dari 0. Tapi ini untuk berlaku pada nilai A-nya besar dari 0. Kalau ini yang kedua yang di paling bawah yang warna merah untuk A kurang dari 0, maka diskriminan yang kurang dari 0-nya itu adalah ini bentuknya ya. Kemudian ini untuk diskriminan sama dengan 0. Kemudian ini untuk diskriminan kurang dari 0. Tadi kalau besar dari 0, grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nih, memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian untuk nilai D sama dengan 0-nya, dia menyinggung sumbu X di sebuah titik. Nih, menyinggung sumbu X di sebuah titik. Kemudian jika D kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong dan tidak menyinggung. Ini ya, gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu kita harus menentukan nilai dari A, B, C-nya. Jadi sebelum menggambar, kita harus mengetahui dulu nilai A, B, dan C-nya. Kemudian setelah mengetahui nilai A, B, C, nah di sini kita harus mengetahui dulu arah grafik parabolanya berdasarkan nilai A.
Kemudian langkah yang ketiga baru menentukan nilai diskriminan. Tadi rumusnya ya, sebelumnya kita sudah mengetahui rumus diskriminan itu ada ini ya rumusnya, B kuadrat ya dikurangi 4 dikali A ya, kemudian dikali C. Ini mohon maaf ya tulisannya tidak bagus gitu ya. Jadi ini ya untuk mencari nilai diskriminan itu rumusnya B kuadrat sama dengan, maaf, rumusnya itu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Itu ya rumusnya untuk diskriminan. Oke, langkah yang keempat itu baru kita menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Kemudian yang kelimanya baru kita menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya langkah keenam, kita menentukan koordinat titik balik minimum atau maksimumnya. Nah, langkah yang ketujuh barulah kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Dengan syarat tadi keenam langkahnya sudah terpenuhi, baru yang terakhir yang ketujuh kita baru bisa ya menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya ada contoh soal nih ya. Sketsalah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke, karena di sini supaya pemahaman kita lebih dalam, lebih lanjut, jadi kita harus ada ini ya, contoh soalnya dulu, baru nanti kita latihan. Oke, contoh soalnya di sini tadi kan langkah yang pertama itu kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Berarti di sini nilai A-nya itu adalah 1. Nah, ini ya. Ini nilai A, kemudian ini nilai B, dan ini nilai C. A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya berarti negatif 4, C-nya sama dengan negatif 5. Kemudian langkah yang kedua tadi kita mengetahui grafik parabolanya harus menghadap kemana. Apakah A-nya kurang dari 0 atau A-nya besar dari 0. Nah, di sini lihat nilai A-nya. Nah, A-nya di sini 1. Artinya 1 ini besar dari 0. Maka parabolanya terbuka ke atas dan memiliki titik balik minimum. Ya, jadi untuk soal yang ini bentuk parabolanya itu terbuka ke atas karena nilai A-nya sama dengan 1 atau A-nya besar dari 0. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan nilai D atau diskriminan untuk mengetahui apakah grafiknya memotong sumbu X. Nah, di sini tadi rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B-nya tadi sudah diketahui berapa B-nya, yaitu negatif 4. Berarti di sini negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 dan A-nya berapa? 1. Kemudian berarti di sini dikali 1. C-nya berapa? C-nya negatif 5. Di sini berarti dikali negatif 5. Negatif 4 pangkat 2 itu berapa? Yaitu 16. Karena negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya positif 16. Kemudian dikurangi. Nah, ini 4 kali 1 kan 4. Kemudian 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20. Nah, berarti di sini ketika negatif ketemu negatif jadi positif. Maka 16 ditambah 20 menghasilkan 36 atau positif 36.
maka nilai diskriminannya itu adalah besar dari 0 karena 36 ini adalah besar dari 0 sehingga grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Ya, tadi langkah 1, langkah 2-nya sudah, langkah 3-nya sudah. Sekarang kita lanjut ke langkah yang 4 yaitu menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Nah, jadi jika ingin mencari koordinat titik potong terhadap sumbu X, maka kita harus substitusikan Y-nya sama dengan 0. Nah, tadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Y-nya tadi sama dengan 0, berarti di sini tulis 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, selanjutnya X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya faktorisasi dari X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0 itu berapa? Nah, di sini didapatkan X plus 1 dan X min 5 sama dengan 0. Nah, kok bisa di sini X plus 1 dan X min 5? Oke, karena di sini kita menggunakan ini ya, faktorisasi. Sebelumnya kita sudah bahas materi mengenai faktorisasi pada pertemuan yang pertama. Nah, nanti dibaca-baca lagi, dibuka lagi bagaimana caranya menentukan faktorisasi ya. Kan di situ ada menggunakan faktorisasi, rumus ABC, dan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi di sini kita gunakan saja menggunakan faktorisasi. Dan faktorisasi dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 itu adalah X plus 1 dan X min 5. Jadi, X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 5. Sehingga koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya adalah pada titik negatif 1,0. Nah, negatif 1 ini adalah nilai X, 0 ini adalah nilai Y. Dan titik 5,0. 5 ini adalah nilai X, 0 ini adalah nilai Y. Karena kalau kita mau mencari titik terhadap sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Oke, selanjutnya langkah yang ke-5 ya. Langkah yang ke-5, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jika ingin mencari koordinat titik potong terhadap sumbu Y, maka yang disubstitusikannya adalah X sama dengan 0. Tadi mah pada langkah keempat mah mencari titik sumbu terhadap X mah, maka yang disubstitusikannya Y-nya sama dengan 0. Tetapi di sini yang kelima, kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti yang disubstitusikannya X sama dengan 0. Oke, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka Y sama dengan 0-nya. Maaf, X-nya tadi berapa? Yang disubstitusikannya adalah X sama dengan 0. Berarti di sini tulis 0 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 0 dikurangi 5. Dan menghasilkan Y-nya sama dengan negatif 5. Jadi, koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah titik 0, negatif 5. 0-nya adalah nilai X, kemudian negatif 5-nya adalah nilai Y. Oke, langkah yang ke-6, kita menentukan koordinat titik balik minimum. Jika ingin menentukan koordinat titik balik minimum maupun maksimum, maka harus mencari sumbu simetri dan nilai balik minimum atau maksimumnya dengan rumus. Nah, kalau untuk rumus sumbu simetri atau X-nya itu sama dengan negatif B dibagi 2A. Ya, maka tadi nilai B-nya berapa? Nilai B-nya negatif 4. Kemudian nilai A-nya berapa? 1. Berarti di sini negatif B-nya tadi negatif 4 dibagi 2 dikali 1, hasilnya sama dengan positif 2.
ini untuk sumbu simetri atau nilai X-nya. Kemudian rumus nilai balik minimum atau maksimumnya atau nilai Y-nya. Rumusnya itulah adalah negatif D dibagi 4A. Tadi nilai diskriminannya berapa? Yaitu positif 36. Kemudian nilai A-nya 1. Berarti menghasilkan di sini negatif 9. Ya, negatif 36 dibagi 4 menghasilkan negatif 9. Jadi, koordinat titik balik minimumnya itu adalah 2, negatif 9. Nah, 2 ini adalah nilai X ya. Kemudian negatif 9 ini adalah nilai dari Y. Nah, yang terakhir yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat min 4X min 5. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan mulai dari langkah 1 sampai 6. Yang diperolehlah grafiknya itu menghadap ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada negatif 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya ada 0 min 5. Kemudian titik balik minimum atau maksimumnya ada di titik 2, negatif 9. Nah, jadi seperti ini ya gambarnya. Nah, di sini sudah tertera nih titik-titiknya. Titik yang pertama, titik A, kemudian titik B, titik C, dan P. Di sini sudah diketahui. Kemudian gambarnya ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat pada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke, ini langkah-langkah secara manual. Nah, selanjutnya kita coba gunakan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat dengan berbantuan software GeoGebra. Nah, ini ya. Ini langkah yang pertama itu kita buka aplikasi atau web GeoGebra-nya yang sudah ada. Kemudian langkah yang kedua, kita klik menu aljabar. Kemudian langkah yang ketiga itu pada menu input ketikkan langsung fungsi kuadrat. Misalnya fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Kemudian kita tekan enter. Ini ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir, inilah gambar grafik fungsi kuadratnya. Nah, nanti bisa kita langsung praktekkan ya melalui webnya. Nanti setelah ini kan secara screenshotan ya. Nah, nanti kita pelajari langsung ya. Oke, di sini kita ketikkan saja GeoGebra-nya ya. Kemudian klik enter. Nah, di sini tampilan yang pertama ya, kita klik. Kemudian start kalkulator. Nah, ini loading dulu ya. Tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari GeoGebra. Kemudian di sini ada tools-nya, kita bisa milih nanti ya. Kemudian ada table-nya. Nah, balik lagi ke algebra. Nah, setelah itu di sini ada kata input, kita inputkan saja nilai dari yang akan kita gambar, yaitu nah, di sini juga ada tombolnya ya. Tadi X kuadrat, kemudian dikurangi ya. Dikurangi 4X, kemudian dikurangi 5. Klik enter. Nah, ini tombol-tombolnya ya. Tombol-tombol di menu algebra. Nah, ini adalah gambar ketika menggunakan GeoGebra untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Di sini titik-titiknya juga sudah diketahui ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengganti soal lagi, tinggal klik delete ya. Kemudian inputkan lagi nilai yang akan kita gambar, gitu ya.
Nah, tadi sudah kita pelajari mengenai langkah-langkah grafik fungsi kuadrat, kemudian menggunakan aplikasi software GeoGebra juga ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada latihan soalnya. Nah, silahkan nanti dikerjakan ya latihan soalnya. Di sini ada sketsa lah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Jadi silakan nanti dicoba dikerjakan di rumah ya, menggunakan manual dan menggunakan software GeoGebra-nya. Oke, sedikit refleksi ya, dari tadi kita sudah membahas mengenai definisi dari persamaan kuadrat ya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian yang terakhir itu langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan berbantuan software juga sudah tadi kita pelajari. Jadi silahkan dipelajari kembali materi yang hari ini kita pelajari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya, like, comment, and share, dan subscribe juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.